Bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah wa syukrulillah. Tentu pada saat 1 Muharram atau menyambut tahun baru Islam, ya, kita semua mengenang, bersyukur, mengenang perjalanan dakwah, mengenang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Semuanya adalah perjuangan. Tidak ada hal-hal yang batil apalagi di dalam ucapan maupun perbuatan beliau. Semua perbuatan dan ucapannya adalah taujihun wa irsyadun lil ummah. Semuanya, bahkan yang tidak dilafalkan, semua yang diteladankan, termasuk diantaranya adalah hijrah. Pada saat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang penuh dengan romantika. Kalau Ananda baca, kita baca bagaimana Rasul menyiapkan dirinya lahir dan batin untuk meninggalkan tempat yang sangat beliau cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dirinya, menghibur diri beliau, menyemangati diri beliau bahwa apa yang Allah Ta'ala perintahkan itulah memang yang terbaik. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, karena semua Nabi dan Rasul itu salah satu sifat utama yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bahkan kata ulama sebelum qoblal bi'tsah, adalah keyakinan kepada Allah. Jadi bukan karena ragu, bukan karena ragu beliau menghibur dirinya, tetapi itulah manusia. Sebagai seorang manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santer isina kangen, sayang li Mekah. Karena di situ beliau lahir. Disitulah beliau melewatkan masa kecil beliau. Disitulah beliau bersahabat. Disitulah beliau membangun dakwahnya pertama kali. Sirron wa ba'da dzalika jahron. Awalnya beberapa tahun itu dengan sembunyi-sembunyi, lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk dengan terang-terangan secara jahat, dengan 1001 tantangan. Tiba-tiba turun perintah Allah untuk berhijrah, diizinkan untuk berhijrah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah itu dengan ikhlas, dengan penuh kesyukuran. Walaupun tidak hilang sayang beliau kepada Mekah, tidak kurang kangen beliau kepada Mekah. Karena itulah masqatu ra'sihi, ya, itulah tempat beliau dilahirkan. Bapak-bapak dan ibu, ananda semua, khususnya tulab dan talibat ma'had, kita baca sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya perjalanan dan hijrah. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan cobaan, tapi dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesukacitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelaku utama hijrah, beliau bersukacita dalam arti melihat bahwa masa depan dakwah itu akan jauh lebih lapang dibanding sebelumnya, walaupun harus meninggalkan tanah airnya. Yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga bersukacita. Karena tidak ada suhbah yang paling mulia selain dari membersamai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sahabat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul untuk menjadi teman beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu kalau kita baca penjelasan dari para ulama menjelaskan mengapa para ulama ahlus sunnah wal jamaah ijma' bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalus sahabah,
adalah sahabat yang paling utama dari semua sahabat-sahabat yang hebat. Salah satu istidlal, paling tidak istiqnas, ya, yang diambil sebagai pelajaran dan bahkan juga sebagai dalil oleh sebagian ulama adalah karena Sayyidina Abu Bakar lah yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah untuk menemani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Jadi sukacita. Walaupun sukacita itu bukan berarti tidak ada kesedihan. Sukacita itu bukan berarti tidak ada kesusahan, tidak ada keresahan. Ketika berada dalam Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sempat resah, bukan kepada dirinya, tapi kepada Sayyidina Rasul. Khawatir kalau orang Quraisy yang mengejar itu menengok, kemudian melihat ada jejak kaki di dalam Gua Thur, lalu dia tahu bahwa Sayyidina Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq itu ada di dalam. Sempat resah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menenangkan, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Karena itu untuk ananda semua yang tengah menjalani satu perjuangan hari ini perjuangan menuntut ilmu itu adalah min afdolil jihad. Inilah jihad. Kan kalau kata ulama itu al-jihad ala hasabil mujahid, bahwa jihad itu adalah sesuai dengan keadaan masing-masing manusia. Kalau bagi penuntut ilmu, apa jihadnya? Jihadnya itu belajar. Jihad kalian itu belajar, bukan demo. Jihad kalian itu mutola'ah, memahami, berupaya mengerti, tafaquh fiddin. Itu sudah jihad yang paling besar untuk kalian sebagai talibul ilm. Kalau sebagai seorang yang katakanlah minal agniya, dia diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, selapang-lapangnya. Katakanlah dia sebagai pedagang yang sukses, maka jihad dia adalah al-jihad bil mal. Itu yang utama. Yaitu berjihad dengan hartanya. Dan demikian pula dengan keadaan kita masing-masing, bapak-bapak dan ibu. Termasuk ibu-ibu, inak-inak tiang yang ada di rumah sebagai jamaah. Bukanlah seorang ustazah, katakanlah bukanlah seorang yang menjadi dosen misalnya. Bukanlah seorang yang katakanlah memiliki usaha yang besar misalnya. Di rumah tangga biasa. Apa jihad dari ibu-ibu ketika berada di rumah tangga masing-masing? Berjihad, berkhidmat untuk keluarganya. Itulah jihad. Nah, dalam menempuh semua perjuangan-perjuangan kita, melihat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalani itu semua dengan kesukacitaan. Alhamdulillah. Bukan berarti ndek narak kesedihan, ndek narak tantangan. Ada pasti tantangan. Karena memang hal yang baik itu selama dia semakin baik, selama dia semakin mulia, pasti akan semakin besar tantangannya. Kalau kita mau ngambil telur ayam, cukup kita pergi ke kandang ayam, tidak susah. Tapi kalau ananda mau mengambil telur Raja Wali, itu harus naik ke puncak gunung, mendaki. Belum lagi kalau sudah dapat telurnya, induknya bisa marah, dipatok. Tantangannya besar. Baydul Anuq, itu telur Raja Wali. Jadi selama kita, ananda semua meyakini, ananda ini semua meyakini sekarang sebagai tulabul ilm sedang berjihad, maka jalani dengan kesukacitaan. Bukan berarti tidak boleh sedih, bukan berarti tidak boleh nangis. Silahkan nangis, tapi jangan lama-lama nangisnya. Bukan berarti tidak boleh kangen kepada orang tua, silahkan kangen, tapi bawa kangen itu dalam doa ananda. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sayyidina Abu Bakar, bahwa kesedihan, keresahan, ya, bahkan kadang-kadang kesusahan, beban-beban yang berat, itu tidak menghalangi untuk terus berjalan dari Mekah Madinah. Dan kebahagiaan itu juga tampak pada yang menyambut.
yang melakukannya yaitu baginda Rasul dengan kebahagiaan dan kesyukuran, yang menemaninya Sayyidina Abu Bakar dengan kebahagiaan dan kesyukuran, yang menyambut pun yaitu Al-Ansar, orang-orang yang ada di Madinah, itu juga menyambut Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesyukuran. Maka dilantunkanlah Tala'al badru alaina wajaba syukru alaina mada'am lillahi da'. Masya Allah. Ayyuhal mab'utsu fina Jita bil amril muta' Jita syarraftal madinah Marhaban ya khairada'. Masya Allah. Itu kebahagiaan. Makanya Anda semua para tulab talibat kalau menyanyikan lagu itu jangan berjorak-jorak, renungkan mana. Al-Badru di situ bukan saya, bukan Anda, bukan kita, tidak. Al-Badru Rasulullah. Olah Al-Badru itu menghadirkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita tidak hanya manusia biasa. Kalau ada orang mengatakan, oh Rasulullah itu kan manusia biasa, buktinya di dalam Al-Quran apa? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Maka jangan kita berlebih-lebihan, jangan kita terlalu banyak-banyak memuji, nanti kelewatan. Bagi kita umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia biasa. Bahkan di ayat itu pun, Innama ana basyarum mislukum, itu belum selesai. Yuha ilayya. Saya adalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan padaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Siapa yang diwahyukan selain Rasul? Kan tidak ada. Artinya ayat ini menegaskan basyariyatul Rasul, iya betul, Nabi adalah manusia ya. Ada daging, ada tulang seperti kita, tapi dia dapat keistimewaan yang tidak ada seorang pun mendapatkan keistimewaan sampai akhir zaman. Yuha ilayya, diwahyukan kepadanya, yaitu kitab yang merupakan kitab suci terakhir, kitab suci pamungkas, pedoman bagi manusia sampai akhir zaman. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda ketika menyanyikan Tola al-Badru di awal pengajian, di maulid, renungkan maknanya supaya kita tahu kadar dari Nabi kita. Tidak mungkin kita akan bisa memuliakan seseorang kalau kita tidak tahu kadarnya. Tidak mungkin kita bisa bersikap yang tepat kepada seseorang kalau kita tidak tahu kadar orang itu. Kalau kita jahil, maka dalam Al-Quran, La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ada orang-orang Badui yang karena kebaduian mereka datang dari padang pasir pergi ke Madinah, dia bawa adat Badui yang teriak-teriak kepada temannya satu sama lain. Maklum Badui itu kan jaraknya jauh-jauh, kemahnya beda-beda, sehingga kalau mau didengar oleh teman ya harus teriak. Kalau bepesi ini didengar si Batur, ya, karena Batur jauh, ya, dengar. Dibawalah adat Badui itu ke Madinah, tempat yang di situ ada Rasul. Ketika datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu di depan pintu, dia bawa adatnya ketika di tabana pasir, dia teriak, maka diingatkan oleh Allah, La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kau jadikan cara memanggil Rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da, seperti kamu memanggil kepada teman satu sama lain. Hei Tuan Guru Salah misalnya, Tuan Guru Salah deh. Hei Tuan Guru Aziz, nggak boleh begitu. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Nabi Allah, ya Habibi. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW.
Maka pelajaran hijrah bapak-bapak dan ibu, selain mengajarkan kita tetap bersyukur, bergembira di tengah perjuangan, menjalaninya dengan penuh kesyukuran, walaupun ada 1001 tantangan, hijrah juga mengajarkan bagaimana kita beradab kepada pemimpin-pemimpin kita, khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran adab itu bisa datang dari mana saja. Sebagaimana halnya dalam hijrah itu, dari mana pelajaran adab tentang kemuliaan Rasul? Datangnya dari orang Ansor. Orang Ansor yang relatif baru kenal Islam dibanding sebagian sahabat yang sebelumnya sudah kenal Islam di Mekah. Kan kalau kita baca sejarah ya, pada saat bagaimana datangnya bagaimana datangnya masuknya hidayah Islam ke orang-orang Ansor, dimulai dari datangnya beberapa orang ketika sedang berhaji, lalu Nabi sampaikan kepada mereka, lalu mereka pulang. Datanglah kemudian setelahnya ada 12 orang yang kemudian baiat Aqabah Ula, lalu pulang lagi tahun depan datanglah 72 orang, 2 diantaranya perempuan berbaiat kepada Rasul di Mina. Kaum perempuan berbaiat kepada Rasul di Mina. Itu yang kemudian pulang 72 orang dan kemudian menyebarkan Islam di Madinah. Tidak lama setelah itu turunlah perintah untuk berhijrah. Nabi berhijrah. Orang-orang yang relatif baru mengerti tentang Islam, baru masuk Islam, yang ada di Madinah, justru mereka mampu menampakkan akhlak yang mulia. Justru mereka mampu menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempat yang pas untuk kemuliaan Nabi. Maka mereka mengatakan ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengatakan tola'ar Rasul, tola'an Nabi, tola'al Badru. Bukan atana Rasul, atana Nabiullah, tidak, tapi tola'al Badru. Telah nampak bulan purnama. Al-Badru, bulan purnama. Coba. Itulah lambang kesempurnaan. Min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Jita syarraftal Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang saat itu, kalau kita bicara tentang siapa yang butuh dan siapa yang dibutuhkan, siapa yang benar-benar butuh secara lahiriah, kalau kita bicara tentang siapa yang butuh, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lah, kalau ukuran manusia kita nih, yang butuh untuk hijrah. Karena di Mekah beliau terus menerus ditekan. Beliau kemudian berhijrah. Tapi apa kata ahli Madinah? Apa kata orang Madinah ketika menyambut Rasul? Tidak mengatakan selamat datang Muhammad, selamat datang ya Rasul, tidak. Jita syarraftal Madinah. Engkau datang membawa kemuliaan untuk kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu adab. Karena itu ananda semua, para tulab dan tolibat, belajar tentang adab dari siapapun. Dari siapapun. Selama ada contoh keteladanan yang baik, maka teladani kebaikan itu. Apalagi dari para masyayikh, apalagi dari guru-guru kalian. Dari siapapun, bahkan yang kita jumpai di pinggir jalan, tapi dia menunjukkan adab yang baik, maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Sebagaimana dulu Ahlul Madinah itu menjadi uswah wa qudwah, menjadi contoh bagaimana bisa beradab kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik adab.